Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Agung Sulastri dari kelas Manajemen F tingkat 3 semester 6, NPM D119040084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multinational capital budgeting. Yang pertama, pengertian multinational capital budgeting. Multinational capital budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal, yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Batas 1 tahun tidak mutlak. Kategori pengeluaran ini termasuk biaya untuk pembelian aset tetap atau investasi dalam aset tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Biaya untuk dana untuk iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan juga termasuk dalam kategori investasi. Di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting adalah yang paling esensial. Jika dalam proses multinational capital budgeting tidak disepakati, maka proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai. Saat capital budgeting dilakukan, divisi keuangan biasanya mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan profit masa depan dan kepentingan investor. Selanjutnya, tujuan multinational capital budgeting, yaitu untuk melakukan investasi modal secara tepat sehingga sebuah proyek atau investasi mampu menghasilkan aliran kas masuk yang lebih besar di masa depan dan menutupi biaya investasi awal, dan menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi, serta untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Selanjutnya, langkah-langkah multinational capital budgeting. Langkah-langkah multinational capital budgeting terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama, penelitian dasar atau basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis untuk menstimulasi aliran berbagai ide. Banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. Selanjutnya, kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Yang kelima, implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Namun, untuk pembayaran yang dalam jumlah besar, dibutuhkan pengawasan yang ketat. Yang keenam yaitu tindak lanjut atau follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan,
harus segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya. Apakah dengan meningkatkan benefit atau mungkin menghentikan proyek tersebut. Selanjutnya, tahapan penganggaran modal multinasional. Tahap pertama, biaya proyek harus ditentukan. Lalu manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Risiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Selanjutnya, faktor-faktor pertimbangan dalam melakukan investasi di luar negeri. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, tingkat risiko di dalam dan luar negeri, dan nilai investasi awal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi multinasional capital budgeting. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Lalu ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. Struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Blokade dana. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Nasionalisasi. Satu bentuk risiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Nilai sisa atau salvage value. Besarannya nilai sisa atau salvage value, proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila salvage value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai salvage value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan dan harus mengestimasikan ulang NPV didasarkan pada perubahan salvage value tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai salvage value minimal harus menyebabkan NPV 0. Apabila salvage value aktual menyebabkan NPV kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak. Nilai salvage value pada saat NPV sama dengan 0 dinamakan break-even salvage value, yang dapat diperoleh dengan membuat NPV sama dengan 0 dan menyusun kembali persamaan dengan penganggaran modal. Insentif. Selanjutnya, insentif pemerintah. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal.
antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Selanjutnya, metode-metode multinasional capital budgeting. Macam-macam metode multinasional capital budgeting. Dalam prosesnya, divisi keuangan dapat menggunakan berbagai macam metode multinasional capital budgeting sekaligus. Adapun metode-metode multinasional capital budgeting, yaitu NPV atau Net Present Value. Metode capital budgeting yang pertama adalah NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Selanjutnya, IRR atau Internal Rate of Return. Metode capital budgeting berikutnya adalah Internal Rate of Return. Metode IRR multinasional capital budgeting adalah metode yang mempertimbangkan waktu. Selain perhitungan nilai future value uang, berbagai ahli menyebutkan bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Selanjutnya, ARR atau Average Rate of Return. Metode multinasional capital budgeting selanjutnya adalah Average Rate of Return. Perhitungan multinasional capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Selanjutnya, payback period, yaitu metode multinasional capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan multinasional capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Selanjutnya, kompleksitas multinasional capital budgeting. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Lalu, selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang selaras, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang berisiko. Selanjutnya, manfaat multinasional budgeting. Yang pertama, dapat menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Lalu, dapat menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Dapat membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan menghindarkan proyek dari oknum. Selanjutnya yaitu studi kasus multinasional capital budgeting. PT Honda berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar rupiah di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 20 tahun dengan discount rate 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta rupiah selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV, maka NPV proyek A sama dengan 100 juta rupiah dikali 20 tahun dikurang 10% dikali 100 juta rupiah dikali 20 tahun. Sehingga hasilnya 1,8 miliar rupiah. Lalu NPV proyek B sebesar 2,43 miliar rupiah. Dengan demikian, maka proyek yang lebih layak mendapatkan pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.